Kekalahan Canelo Alvarez dari Dimitri Bivol benar-benar merusak daftar top 10 petinju terbaik pound per pound yang sudah lama tidak berubah. Dimitri Bivol yang diprediksi kalah dari Saul Canelo Alvarez malah tampil sempurna untuk menang angka mutlak. Kemenangan Bivol sekaligus merusak skenario trilogi Canelo melawan Gennady Golovkin pada bulan September nanti. Ternyata kekalahan ini juga berpengaruh terhadap posisi Canelo yang selalu berada di daftar teratas pound per pound petinju terbaik. Berikut ini 10 daftar petinju pound per pound terbaik versi majalah Ring. Peringkat ke-10 ditempati oleh Roman Gonzalez. Di usianya yang ke-34, petinju asal Nicaragua memiliki rekor menakjubkan dengan 51 kemenangan dan 3 kekalahan. 41 diantaranya ia torehkan dengan kemenangan KO. Kekalahannya di tahun 2021 dari Juan Francisco Estrada merupakan pukulan baginya yang berstatus pound for pound petinju asal Nicaragua. Tetapi dia berhasil bangkit setelah kekalahannya dari Estrada tahun lalu dengan mengalahkan petinju muda asal Meksiko Julius Caesar Martinez pada bulan Maret 2022. Roman Gonzalez berhasil mencatatkan namanya sebagai orang Nicaragua pertama yang memenangkan gelar dunia dalam 4 kelas yang berbeda. Lanjut di peringkat ke-9 ditempati oleh Josh Taylor. Bintang Skotlandia itu berada di posisi ke-9, membukukan 19 kemenangan tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Petinju Skotlandia ini memenangkan gelar pertamanya pada tahun 2019 dan mengumpulkan 2 sabuk lagi dari Jose Ramirez pada Mei 2021 untuk memenangkan sabuk kelas welter junior yang tak terbantahkan. Meskipun pada kemenangan terakhirnya ketika berhadapan dengan Jack Catterall pada Februari dianggap kontroversial. Pada pertarungan tersebut, Taylor menang dengan penilaian 114-111 untuk menduduki singgasana divisi Super Lightweight versi WBC, WBA, IBF, dan WBO. Lanjut di peringkat ke-8, ditempati oleh Dimitri Bivol. Bivol yang berhasil meraih kemenangan menakjubkan dari Canelo Alvarez pada 8 Mei lalu saat mempertahankan sabuk gelar versi WBA di kelas Light Heavyweight. Petinju berusia 31 tahun asal Rusia ini mengoleksi 20 kemenangan tanpa sekalipun merasakan kekalahan selama karir tinju profesionalnya. Datang dengan tidak diunggulkan kala berhadapan dengan Canelo. Namun, Bivol berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah juara yang tak terbantahkan dengan kemenangan meyakinkan 115-113. Lanjut di peringkat ke-7, ditempati oleh Vasyl Lomachenko. Rekan senegara Alexander Usyk ini dikejutkan oleh Teofimo Lopez pada Oktober 2020 setelah kalah dalam unifikasi dan harus kehilangan gelar juara dunia kelas ringan IBF, WBA, WBC, dan WBO. Namun, sejak itu dia kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Masayoshi Nakatani pada Juni 2021 dan Richard Commey pada Desember 2021 dengan cara yang meyakinkan. Lanjut di peringkat ke-6, ditempati oleh Saul Canelo Alvarez. Posisi Saul Canelo Alvarez anjlok di urutan ke-6 setelah kekalahannya dari Dimitri Bivol. Keputusan Canelo untuk naik kelas dan menantang juara divisi Light Heavyweight Dimitri Bivol dalam perebutan sabuk versi WBA berakhir dengan kekalahannya. Datang sebagai favorit, ternyata Canelo harus menelan pil pahit kekalahan setelah seluruh dewan juri memberi nilai mutlak 115-113 untuk kemenangan Bivol. Kekalahan ini menyebabkan Canelo terdepak dari peringkat 1 pound per pound petinju terbaik yang selama ini ia duduki. Lanjut di peringkat ke-5, ditempati oleh Juan Estrada. Petinju Meksiko berusia 32 tahun ini berhasil mempertahankan gelar juara dunia tinju kelas terbang Super WBC dan The Ring, juga merebut gelar WBA. Petinju Meksiko itu meraih kemenangan angka atas Roman Gonzalez asal Nicaragua dalam pertarungan di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada 14 Maret 2021. Juara dunia kelas terbang super ini memiliki rekor pertarungan sebanyak 42 kemenangan dan 3 kekalahan. Walaupun pada kemenangan terakhirnya dari Roman Gonzalez dinilai cukup kontroversial. Pada laga yang berlangsung selama 12 ronde tersebut, tercatat kedua petinju ini melontarkan sebanyak 2.529 pukulan
Seusai duel, di media sosial banyak penggemar tinju yang menyebut Juan Francisco Estrada diberi kemenangan karena dia mampu mendatangkan banyak penggemar tinju seperti Canelo Alvarez. Lanjut di peringkat keempat, ditempati oleh Errol Spence. Errol Spence adalah petinju tangguh lainnya yang mencatatkan 22 kemenangan KO dari 28 pertarungannya. Pada pertarungan terakhirnya, ia berhasil menyatukan 3 sabuk divisi welterweight, sekaligus mempertahankan sabuk WBC dan IBF miliknya, dan merebut sabuk WBA setelah menghentikan Yordenis Ugas dengan kemenangan TKO di ronde ke-10. Seusai kemenangannya, Spence langsung melontarkan tantangan pada Terence Crawford yang memegang sabuk juara kelas welterweight versi WBO. Lanjut di peringkat ketiga, ditempati oleh Naoya Inoue. Monster KO asal Jepang ini telah mengumpulkan 22 kemenangan dengan 19 kemenangan KO. Pada pertarungan terakhirnya, dia mempertahankan sabuk WBA dan IBF miliknya melawan juara WBC Nonito Donaire pada laga final kelas bantam World Boxing Super Series kedua. Pada laga tersebut, Inoue menang 116-111, 117-109, dan 114-113. Pada Januari 2022, juara dunia WBA Super, IBF, dan WBC kelas bantam yang tak terkalahkan, Naoya Inoue dinobatkan sebagai Boxer of the Year untuk tahun 2021 oleh Japan Boxing Commission dan Subkomite Tinju Tokyo Athletic Writers Club di Tokyo. Lanjut di peringkat kedua, ditempati oleh Terence Crawford. Jagoan Amerika ini adalah juara dunia 3 kelas yang saat ini berusia 34 tahun. Sejauh ini, Terence belum pernah merasakan kekalahan dari 38 pertarungannya. Bahkan, dia memenangkan 29 pertarungannya dengan kemenangan KO. Terence Crawford saat ini menjadi raja di kelas welterweight versi WBO. Penggemar tinju berharap untuk melihatnya dalam perebutan gelar yang tak terbantahkan melawan rekan senegaranya Errol Spence akhir tahun ini. Di peringkat 1 ada Alexander Usyk, petinju Ukraina berusia 35 tahun yang tak terkalahkan ini, membuktikan kelasnya setelah mengalahkan Anthony Joshua di Stadion Tottenham Hotspur. Pada pertandingan tersebut, Alexander Usyk mendominasi sebagian besar pertarungan dan memenangi duel via unanimous decision dengan angka 117-112, 116-112, dan 115-113. Sepanjang karir tinju profesionalnya, Usyk mengantongi 19 kemenangan dengan 13 diantaranya ia menangkan dengan KO dan tanpa sekalipun merasakan kekalahan. Setelah lebih dari 30 tahun, Usyk berhasil menempatkan namanya sebagai petinju kelas berat yang menduduki puncak daftar Rings Sport Performance sejak era Mike Tyson. Itulah tadi Elite Fighters, daftar 10 pound performance petinju terbaik versi majalah Ring. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga Anda terus diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Salam Elite Fighters.